Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 17 Mei 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roti hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Peter Pangaila. Silakan, Saudara Peter. Shalom, selamat pagi. Bacaan renungan pagi kita hari ini, 17 Mei 2021, dengan judul, Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ayat tema, 1 Petrus 2 ayat 23, Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Betapa sering kita merasa bahwa kita telah diperlakukan dengan tidak adil, bahwa segala perkara telah dikatakan tentang kita yang tidak benar, dan kita telah ditempatkan dalam terang yang palsu di hadapan orang-orang lain. Kalau kita dicobai seperti itu, kita akan perlu mengadakan penjagaan yang ketat atas roh dan perkataan kita. Kita perlu memiliki kasih Kristus, agar kita jangan menyayangi roh yang tidak mau mengampuni. Janganlah kita berpikir bahwa kecuali orang-orang yang telah menyakiti hati kita mengakui kesalahannya, kita pun dibenarkan dalam menahan dari mereka pengampunan kita. Seharusnya lah kita tidak menumpuk kesusahan kita, menyimpannya dalam hati kita sampai orang yang kita pikir bersalah itu merendahkan hatinya oleh pertobatan dan pengakuan. Betapa berat pun mereka telah melukai kita, janganlah kita sekali-kali menyayangi kesusahan kita itu dan bersimpati dengan diri sendiri atas luka-luka kita, melainkan sebagaimana kita berharap kepada Allah untuk mengampuni segala kesalahan kita, begitu pula kita harus mengampuni orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita. Bila mana kita dicerca, betapa kuatnya penggodaan untuk membalas dengan cercaan. Tetapi dalam melakukan ini, kita menunjukkan diri kita sama jahatnya dengan orang yang mencerca itu. Kalau tergoda untuk mencerca, berdoalah dalam hati agar Allah memberikan kepadamu anugerahnya dan menjaga supaya lidah berdiam. Yesus telah memberikan kepada kita suatu teladan bahwa kita harus mengikuti jejaknya dan menyatakan belas kasihan dan cinta serta kebajikan terhadap semua orang. Marilah kita mempertumbuhkan suatu roh pemurah, roh kesabaran dan kelemah lembutan, berbelas kasihan terhadap orang-orang yang ketika di bawah penggodaan telah berbuat kesalahan yang besar terhadap kita. Kalau mungkin, marilah kita menyembuhkan luka-luka itu dan tutup pintu penggodaan oleh membuangkan segala penghalang yang telah dibuat oleh yang bersalah itu di antara dirinya dan kita. Tuhan senang mencurahkan berkat-berkat-Nya atas mereka yang mau menghormati Dia, yang mau menyatakan kemurahan-Nya, dan menunjukkan bahwa mereka menghargai kasih-Nya kepada mereka oleh menyatakan sifat yang sangat ramah kepada orang-orang yang di sekitar mereka. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Peter. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Saat Yesus dicaci maki, Yesus tidak membalas dengan caci maki. Kenapa Yesus dicaci maki?
Kita baca dalam Matius 27 ayat 39 sampai 40 yang berkata, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Yesus dicaci maki karena dia mengaku dirinya anak Allah. Bahkan jika kita baca ayat 44 dikatakan, penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Dan ada ayat-ayat lainnya yang menyatakan bagaimana Yesus diperlakukan dengan tidak adil karena dia mengaku dirinya anak Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Kenapa kita dicela? Kita baca dalam manuskrip 55 tahun 1886 paragraf 32 yang berkata, Kristus berkata, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu." Yohanes 15 ayat 18. Kamu bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Yohanes 17 ayat 14. Kamu akan dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Matius 5 ayat 11. Akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Yohanes 16 ayat 2 dan 3. Kita pun akan dicela, bahkan dianiaya oleh karena anak Allah, sebab kita dibenci karena dunia telah lebih dahulu membenci Yesus. Yang menjadi pertanyaan adalah, Yesus yang mana? Mari kita kembali ke Alkitab. Yohanes 8 ayat 42 berkata, kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Yesus dicela atau dicaci maki karena Yesus mengaku sebagai anak Allah yang lahir dari Bapa. Orang Yahudi bahkan membunuh Yesus karena Yesus mengaku dirinya sebagai anak Allah. Karena bagi orang Yahudi, jika mengaku anak, maka alamiahnya sama dengan Bapanya, yaitu ilahi. Karenanya, kita akan mengalami celaan atau caci maki jika kita percaya dan mengabarkan bahwa Yesus adalah anak Allah yang sesungguhnya, yaitu anak yang Bapa peranakan. Alkitab berkata dalam Kisah 13 ayat 32 dan 33 yang berbunyi, "Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua, 'Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini.'" Ini adalah bagian dari kesaksian Paulus dan Barnabas di Antiokhia kepada orang-orang Yahudi di sana. Mereka mengabarkan bahwa Yesus anak Allah yang diperanakan Bapa, sebagaimana pernyataan Bapa dalam Mazmur 2 ayat 7, telah orang-orang Yahudi bunuh. Namun Bapa bangkitkan anaknya, sebab di dalam Yesuslah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Baca ayat 39. Tetapi, apa sikap orang-orang Yahudi di Antiokhia kepada Paulus dan Barnabas? Kita baca Kisah 13 ayat 50 yang menyatakan, orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Saudaraku dalam Tuhan, ada beberapa jenis Yesus di dunia ini. Yang pertama, Yesus anak Allah yang diciptakan. Kemudian yang kedua, Yesus anak Allah yang metafora atau permainan peran, karena dikatakan Yesus muncul bersamaan dengan Bapa. Dan yang ketiga, Yesus anak Allah yang diperanakan Bapa. Dari ketiga jenis Yesus ini, yang Alkitabiah adalah Yesus anak Allah yang diperanakan Bapa.
Namun, gereja Advent tidak percaya bahwa Yesus adalah anak yang Bapa peranakan. Gereja Advent percaya Yesus muncul bersamaan dengan Bapa, dan karenanya Yesus disebut anak Allah metafora atau anak kiasan, anak yang bermain peran saja. Hal ini dijelaskan oleh mantan Direktur Biblical Research Institute yang bernama Angel Manuel Rodriguez. Dia menyatakan dalam majalah Adventist World bulan November 2015 bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang metafora. Nah, oleh karenanya, bagi mereka yang di dalam gereja Advent yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang diperanakan dan mengabarkannya, banyak yang dicela dan tidak sedikit yang akhirnya dikeluarkan dari keanggotaan gereja. Padahal, saudaraku dalam Tuhan, kebenaran tentang anak Allah yang alkitabiah ini sangat vital, sebab keselamatan dan hidup kekal hanya terdapat di dalam anak Allah yang Bapa peranakan. Itu sebabnya banyak yang mengabarkan, namun mereka yang percaya kepada anak Allah yang Bapa peranakan ini akan dicela dan dianiaya. Itulah yang telah dialami. Nah, teladan Yesus bagi kita adalah saat dicela atau dicaci maki, jangan balas. Namun Roh Nubuat katakan dalam Testimonies for the Church volume 4 halaman 349 paragraf pertama yang berbunyi, diri sulit untuk ditaklukkan. Kerusakan manusia dalam segala bentuk tidak mudah dibawa untuk tunduk kepada Roh Kristus. Tetapi semua harus terkesan dengan fakta bahwa kecuali kemenangan ini diperoleh melalui Kristus, tidak ada harapan bagi mereka. Kemenangan bisa diraih karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Diri kita sulit untuk ditaklukkan. Itu sebabnya ada pepatah, musuh terbesar kita adalah diri sendiri. Dan dikatakan tidak mudah untuk kita dibawa tunduk kepada Roh Kristus. Padahal kemenangan atas diri hanya diperoleh melalui Kristus. Lalu bagaimana caranya supaya tunduk kepada Kristus? Ingat nasihat pelajaran renungan pagi kemarin yang terdapat dalam Spiritual Gifts volume 2 halaman 226 paragraf 1 yang menjelaskan, ketika dosa-dosa yang dibenci Allah ditaklukkan, Yesus akan masuk dan makan bersama-sama dengan Anda dan Anda bersama-sama dengan Dia. Anda kemudian akan menarik kekuatan ilahi dari Yesus dan Anda akan bertumbuh di dalam Dia. Dan dengan kemenangan suci dapat berkata, terpujilah Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus sedang mengetuk pintu hati kita, dan saat kita sadar bahwa kita tidak dapat membersihkan hati kita dari dosa, maka kita merelakan hati kita kepada Yesus, dan Yesus pun masuk ke dalam hati kita. Sebab hanya Yesus yang dapat membersihkan hati kita. Dalam tulisan lainnya, Nyonya White berkata, From Heaven with Love halaman 100 paragraf 2 menyatakan, kita tidak dapat dengan sendirinya mengusir kerumunan jahat yang telah menguasai hati. Hanya Kristus yang dapat membersihkan bait suci jiwa. Tetapi Dia tidak akan memaksa masuk. Dia datang ke dalam hati, tidak seperti datang ke Ka'bah yang lama. Tapi Dia berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Wahyu 3 ayat 20. Kehadirannya akan membersihkan dan menguduskan jiwa, sehingga itu bisa menjadi bait yang kudus bagi Tuhan dan tempat kediaman Allah di dalam roh. Efesus 2 ayat 21 dan 22. Dikatakan bahwa hanya Kristus yang dapat membersihkan bait suci jiwa kita, yaitu hati kita. Bagaimana caranya Yesus membersihkan hati kita? Nyonya White kutip Wahyu 3:20 yang adalah perkataan roh kepada jemaat Laodikia. Roh siapakah yang dimaksudkan? Rohnya Amin, yaitu saksi yang benar, yaitu rohnya Yesus Kristus itu sendiri. Karenanya, roh yang dimaksudkan dalam Wahyu 3:20 adalah rohnya Kristus. Yesuslah yang masuk dalam hati kita melalui kehadiran rohnya. Nah, roh itu adalah hidup. Suratnya nomor 8 tahun 1891 paragraf 7 menjelaskan, dosa mempengaruhi seluruh makhluk, begitu juga kasih karunia.
Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, jika Roh Kudusnya adalah prinsip yang tinggal dalam jiwa, itu akan diungkapkan melalui pekerjaan kebenaran. Jiwa memperoleh makanannya dari Kristus, sama seperti tubuh fisik dipelihara oleh makanan. Dan dengan demikian itu diperkuat dan akhirnya mengambil bagian dari kodrat ilahi yang sama. Roh adalah hidup, dan memang demikianlah yang Yesus nyatakan dalam Yohanes 6 ayat 63. Yesus adalah kebenaran, maka roh adalah hidup oleh karena Yesus. Itu sebabnya Nyonya White jelaskan bahwa jika Roh Kudusnya Yesus tinggal dalam jiwa kita, maka hasilnya adalah pekerjaan kebenaran. Maka saat rohnya Yesus tinggal dalam jiwa, jiwa memperoleh makanan dari Yesus. Inilah makna dari perumpamaan pokok anggur yang benar, dan kita adalah ranting-rantingnya. Kita menerima sari makanan dari pokok anggur supaya kita hidup, dan karenanya sari pokok anggur itulah rohnya Yesus yang adalah hidup. Mengapa kita perlu pahami akan hal ini? Testimonies for the Church volume 4 halaman 368 paragraf 1 menyatakan, di atas segalanya, biarlah kehidupan Kristus mengajar Anda. Saat dicaci, dia tidak lagi mencaci. Ketika dia menderita, dia tidak mengancam. Pelajaran ini harus Anda pelajari, atau Anda tidak akan pernah masuk sorga. Roh Nubuat jelaskan bahwa roh itu adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Karenanya roh itu adalah hidup karena Yesus. Nah, jika roh itu adalah hidup dan hidup itu karena Yesus, maka jika disebut biarlah kehidupan Yesus mengajar kita, maka itu sama dengan biarlah rohnya Yesus mengajar kita. Apa pelajaran yang dapat kita pelajari dari Yesus? Yaitu saat dicaci tidak membalas. Dan kalau mau selamat masuk surga, kita harus belajar pelajaran ini, yaitu dengan menerima kehadiran Kristus dalam hati kita, dengan membuka hati kita kepada kehadiran rohnya yang kudus, roh Kristus. Sebab roh Kristuslah yang mengajar kita. Dan jangan khawatir dengan rasa sakit saat kita dicela atau dicaci maki. Sebab The Youth Instructor Juni 1 tahun 1893 paragraf 5 menjelaskan, Kristus telah menderita dan dia mengidentifikasi minatnya dengan minat anak-anaknya yang menderita. Dan jika hidup kita tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah, Yesus akan menanggung kesedihan kita, karena dialah yang terluka dalam pribadi orang-orang kudusnya. Dan dia yang melukai salah seorang dari anak-anak Kristus yang kecil, membawa ke atas dirinya tuduhan melukai Tuhan Yesus. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, jika Kristus tinggal dalam hati kita melalui kehadiran rohnya yang kudus, yang adalah hidupnya, maka jika kita dicaci maki dan atau dicela, yang merasakan sakitnya adalah Yesus yang ada dalam pribadi kita. Yesus yang tanggung rasa sakit itu sebab dia memang sudah menang. Saat dicaci, Yesus tidak membalas. Itulah sebabnya hidupnya Yesus itulah yang harus kita terima. Paulus katakan, tetapi bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Itu sebabnya Paulus tahan uji dan aniaya. Bagaimana dengan kita? Jika kita mau alami yang Paulus alami, maka pertama, kita harus percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang Bapa peranakan. Baru kemudian, kita dapat menerima kehadiran rohnya dalam hati kita oleh iman, dan ajar kita untuk tidak membalas caci maki dengan caci maki. Sebab Yesuslah yang tanggung semuanya untuk kita di dalam hidup kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini. Jika kami mau masuk surga, kami harus belajar untuk tidak membalas caci maki. Dan satu-satunya cara untuk kami belajar adalah dengan menerima Kristus dalam hati kami, melalui kehadiran rohnya yang adalah hidupnya yang telah menang atas dosa dalam hidup ini.
hidup Yesus menggantikan hidup kami. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.